Tuh, berarti. Halo, halo, assalamualaikum Pak Retno. Pripun kabare? Waalaikumsalam. Baik, Pak Pasha. Wah, saya dapat email dari jenengan. Ternyata apa namanya, jenengan minta ketemu nggih. Mohon maaf Pak Retno, nomor jenengan kemarin kehapus karena saya beli HP baru, sehingga Oh, mungkin sulit ya menghubungi saya ya. oh iya Pak, kemarin saya menghubungi jenengan ya. Itu karena berkaitan dengan supervisi, Pak. Supervisi. Oke. Iya. Kira-kira apa ini yang bisa saya bantu ini Pak? Ya, nanti di pelaksanaan supervisi itu saya ingin itu, Pak, untuk mengembangkan kompetensi yang terutama untuk mengajukan atau membuat pertanyaan yang berbobot gitu, Pak. Oh gitu, berarti eh, Pak Ratno ingin dibantu saya untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. Iya, betul Nah, gitu. kira-kira dari pertanyaan berbobot, kompetensi pertanyaan berbobot itu, Pak, bagian mana nih yang harus saya supervisi nih? Ya, berarti nanti ketika saya dalam meramu ataupun menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Hmm. coach saya, Pak, kayak gitu. Oh gitu nggih. Jadi Iya, kualitas pertanyaan nggih. iya betul di pertanyaannya. Terus ini nih sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, kira-kira penilaian Bapak Ratno terhadap kompetensinya yang akan dikembangkan itu sejauh mana, Pak? Penilaian saya terhadap kompetensi yang berkaitan dengan ini tadi ya pengajukan pertanyaan berbobot itu menurut saya kok masih lemah, Pak. Jadi Pak Iya, Ratno itu masih merasa lemah ya, iya, terhadap kompetensi yang akan saya supervisi ini. Oke, baik Pak Ratno, saya apa namanya akan membantu Pak Ratno dalam hal ini. Semoga nanti eh, apa yang disampaikan Pak Ratno ini saya bisa mengambil catatan, mengambil nilai sehingga apa yang diinginkan Pak Ratno ini bisa saya apa namanya bisa saya sampaikan nanti ya di akhir sesi supervisi ya seperti itu ya. Nah, iya, lah, Pak. dalam pelaksanaan supervisi ini nanti jenengan ini sama siapa ini pasangannya? Sudah siapkah? Oh sudah, Pak, sudah. Nanti Bu Syami, Pak, ada Bu Syami, ya, yang akan Sami-sami. saya supervisi ya. Oke, oke. Nanti silahkan dilaksanakan dan saya akan bantu dan mohon maaf nanti ketika mungkin ya, kalau mungkin saya off cam supaya tidak mengganggu konsentrasi, boleh ya? Oh iya, Pak, nggak apa-apa, ya. Oke, monggo saya kembalikan ke Pak Ratno nggih untuk waktunya. Monggo Pak Ratno. Oke. Oke, selamat pagi Pak Ratno. Selamat pagi, Bu Syami. Pak Ratno, jenengan hari ini sibuk apa ndak? Oh, kebetulan saya ada waktu luang nih, Bu. Oh iya Pak, ini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Ratno. Bisa ya? Oh, bisa, Bu, bisa, bisa, bisa. Oke. Ya. eh ini kebetulan kemarin saya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 TKR 1, Pak. Oh, gitu. Ya, ya, Bu, ya. Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol sekaligus apa namanya refleksi dari yang sudah saya lakukan di kelas kemarin, Pak. Oke, siap, Bu. Oh, iya, Bu. Nah, Lah, yang ingin dicapai dari percakapan kita kali ini itu apa, Bu? ya, jadi kemarin itu saya melakukan apa namanya pembelajaran berdiferensiasi, namun ada beberapa hal yang akhirnya kok jadi seperti gimana ya? eh Sayanya itu akhirnya kayak belum mantep gitu loh, Pak. Karena saya melihat hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu, Pak. Oh, kayak gitu ya. Berarti Ya, dari pembelajaran yang belum mantap itu kita ngobrol itu agar Ibu bagaimana? ya biar saya kayak apa namanya mendapatkan pencerahan, kemudian saya juga bisa berefleksi mana yang sudah baik, kemudian saya juga bisa mencari mana yang perlu saya tingkatkan lagi, seperti itu, Pak, agar pembelajaran di pertemuan berikutnya lebih bagus lagi.
Oke, berarti dari percakapan kita itu Ibu ingin agar bisa mendapatkan pencerahan dan bisa melakukan refleksi diri gitu Bu ya. Ya, Oke. gitu Pak. Eh, berarti Ibu kemarin sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Ya, Nah, dari pembelajaran yang berdiferensiasi atau kegiatan yang sudah Ibu lakukan itu apa yang Ibu dapat atau Ibu rasakan? eh di awal saya merasa anak antusias Pak, sangat apa dengan beberapa konten yang saya bagikan itu sangat antusias sekali. Nah, saking antusiasnya, eh, akhirnya saya kayak merasa keteteran gitu. Kan semua satu kelas itu antusias semua, Pak. Tanya ini, tanya ini, tanya ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi akhirnya saya jadi keteteran sendiri. Kemudian di akhir-akhir saya malah ngebut karena, aduh ini nggak sesuai bayangan saya gitu. Perencanaan saya yang sudah saya buat di awal, akhirnya kebanyakan waktunya itu tersisa di depan gitu loh, Pak. Di akhir-akhir akhirnya rada ngebut gitu agar target saya bisa selesai. Oh ya ya ya. Berarti dengan antusiasme anak yang begitu baik, begitu hebat, tadinya Ibu merasa keteteran ya sehingga waktu di akhir-akhir akhirnya merasa wah harus ngebut ini untuk menyelesaikan itu ya. Oh, Betul oke ya, Bu. Pak. Oke. Nah, dari pengalaman tersebut yang Ibu merasa keteteran, tahu dengan kondisi anak yang antusias, itu inspirasi apa Bu yang timbul? Waktu sih, Pak, berarti. Jadi di situ kayak saya merasa eh manajemen waktu yang saya buat itu nggak sesuai dengan perencanaan. Jadi karena saya terlalu asik di awal pembelajaran, kemudian pada saat diskusi itu juga waktunya akhirnya melewati dari perencanaan yang saya buat. Di akhir-akhir akhirnya udah bablas itu Pak, keteteran saya. Oh, akhirnya gitu ya, pengalaman merasakan bahwa waktunya itu bablas ya kayak gitu. Oke, Mm-mm. ya. Oke, dari pernyataan panjenengan tadi ya yang merasa karena saking antusiasnya anak-anak terus merasa waktu panjenengan sampaikan kata katanya keteteran itu ya. Mungkin dari pengalaman itu ada inspirasi yang timbul, Bu. Eh, jadi saya perlu manajemen waktunya saya perbaiki lagi. Mungkin apa namanya eh kalau saya punya batasan, jadi waktu diskusi misalkan 30 menit, ya saya tetap harus fokus 30 menit itu maksimalkan dalam waktu 30 menit tersebut gitu. Oke, dari itu semua atau dari pernyataan Ibu semua yang tadi sudah diceritakan kepada saya ya, eh, ada nggak atau sesuatu apa yang Ibu sadari sekarang ini? eh Kesadaran tentang pembelajaran itu, jadi saya sadar kalau apa namanya pada saat kita melakukan pembelajaran, kita juga jangan terlalu terlena dengan antusias anak. Antusias itu bagus, tapi kalau kita misalkan tidak bisa mengkondisikan kelas, itu juga akhirnya nanti bisa merusak perencanaan yang sudah saya buat gitu. Oke, ya, berarti Ibu menyadari itu ya. Eh, Ya. walaupun kelas antusias tapi tidak boleh apa tadi merubah atau merusak perencanaan yang sudah dibuat. Oke, ya. Dari apa yang Ibu sadari itu ya, ke depan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Pertama, mungkin saya harus tahu dulu kondisi anak di kelas yang akan saya ajar, karena terus terang kemarin pas perencanaan itu kan kita harus disesuaikan juga dengan kondisi kelas. Kalau kondisi kelasnya aktif, mungkin kita nanti sesi diskusinya akan dibuat lebih lama, kemudian bagian awal berapa menit, bagian akhir berapa menit. Jadi saya harus menyesuaikan juga dengan kondisi anak di kelas yang akan saya ajar. Seperti itu, Pak. Jadi ke depan akan lebih menyesuaikan lagi ya Bu ya untuk masalah waktu dan Ya, kondisi anak oh, kayak gitu. Oke Ibu kira-kira dari percakapan yang kita lakukan dari tadi itu ada yang Ibu dapatkan? Apa kira-kira? gimana, Pak? Dari percakapan yang telah kita lakukan dari tadi ya, Ibu sudah menemukan Mm-mm. beberapa hal, menyadari beberapa hal, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Melalui percakapan kita yang tidak lama ini,
saya mendapatkan pencerahan bagaimana pentingnya kita membuat suatu perencanaan dan bagaimana pentingnya juga saya untuk memahami karakter tiap anak. Karena sebenarnya saya paham bahwa anak itu punya karakter berbeda-beda, tapi kemarin itu eh dilalah tidak masuk ke saya gitu loh Pak. Maksudnya saya hanya menyamakan untuk semua kelas, tapi saya lupa kalau 10 TKR 1 itu aktifnya itu luar biasa. Jadi setidaknya dari obrolan ini saya dapat masukan dari Pak Ratno juga. Maksudnya pengingat buat saya akhirnya menyadari bahwa eh, memperhatikan karakter anak itu juga sangat perlu gitu loh, Pak. Dan kemudian tentang manajemen waktu itu juga saya ke depannya harus memperhatikan lagi karena kemarin pas saya ngajar itu terlalu asik jadinya saya lupa. Terima kasih Pak pencerahannya. Ini yang kemarin tidak Oke. terpikir jadi sekarang akhirnya menjadi lebih terpikir gitu loh, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. Kalau sama-sama siap. Bu Ya. Jam-Jami. Masih ada lagi Bu yang perlu kita perbincangkan? Saya rasa cukup nanti coba untuk kedepannya akan saya terapkan yang sudah kita bicarakan ini, Pak. Oke, Bu Jam-Jami. Kalau cukup berarti bisa ya sampai di sini ya. Ya, Ya, oke. insya Allah mungkin penerapannya saya minggu depan itu kebetulan saya ngajar TKR 1 lagi, Pak. Coba nanti saya gunakan hasil coaching kita hari ini untuk jadi bahan evaluasi, kemudian saya terapkan minggu depan. Oke, Gimana, Bu. Pak? Saya tunggu perbincangan selanjutnya, pertemuan berikutnya dengan Oke. panjenengan. Oke. Ya, Oke. terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Ratno. Apakah sudah Ya, selesai? sudah Pak. Siap melakukan pasca observasi. Oke, jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ratno tadi. Saya melihat Coach yaitu Busam Jami itu merasa mendapatkan inspirasi nggih, atas apa yang disampaikan oleh Pak Ratno. Jadi saya izin menyampaikan hasil seperti saya ya Pak Ratno nggih. Oh iya, monggo, monggo Pak. Monggo Pak. Oke, jadi pada pelaksanaan supervisi ini Pak Ratno kan awalnya merasa bahwa kompetensi bertanya kan bobot itu masih lemah. Namun kok ketika pelaksanaan di sini saya kok merasa tidak demikian gitu. Artinya ada kompetensi-kompetensi yang sudah dimiliki Pak Ratno, namun Pak Ratno ini belum merasa memiliki. Nah, salah satunya yaitu Pak Ratno ini merupakan orang yang cepat sekali merespon terhadap pertanyaan ataupun situasi yang ada di coachingnya seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah kompetensi yang kalau saya pribadi ini merupakan sebuah kompetensi tinggi, ya. Artinya cepat merespon ini merupakan sebuah kompetensi yang luar biasa. Yang selanjutnya Pak Ratno ini eh, apa namanya eh, sudah kalau saya rasa sudah menguasai kompetensi bertanya bobot ini sudah dikuasai. Jadi dengan caranya bagaimana? Ini caranya Pak Ratno ini tadi bertanya apakah apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah menjadi keunggulan itu Pak Retno sudah bertanya seperti itu dan Zam ini selaku coach itu menjawab dengan lugas dan hasilnya endingnya Zam itu mampu menjelaskan ya, mampu menjelaskan situasi yang ada sehingga uh, beliau Zam itu mampu merefleksikan apa yang menjadi titik lemahnya, apa yang menjadi kekuatannya sehingga Pak Ratno ini bisa menggali potensi-potensi yang ada pada Bu Zami. Itu di pelaksanaan supervisi seperti itu. Kira-kira itu yang saya rasa seperti itu. Ada lagi mungkin Pak Ratno? Sudah sesuaikah ya? Sepertinya iya Pak. Nah, iya. Oke. Oke. Terus untuk yang belum sesuai, saya kira ini tidak ada Pak. Pak Ratno ini sudah bagus, ya, sudah bagus sehingga ini luar biasa. Nah, setelah ini, setelah saya mengobservasi Pak Suratno, ini kira-kira apa nih Pak bayangan Bapak ini? Dari tadi Bapak membayangkan bahwa Bapak ini belum menguasai kompetensi, tapi kok ketika saya observasi sudah sesuai. Ini kira-kira uh, bayangan Bapak bagaimana ini? Kira-kira untuk mempertahankan kompetensi ini, Bapak akan melakukan apa ini Pak?
gini Pak ya. Sebelumnya kan saya merasa untuk mengajukan sebuah pertanyaan berbobot itu sangat sulit sekali karena untuk merancang sebuah pertanyaan yang terbuka itu memang kan sulit. Saya merasa kesulitan. Tapi ketika saya langsung praktek langsung merasa itu mengalir saja Pak ya. Ada pernyataan-pernyataan dari Bu Syamsi memang yang harus saya gali sehingga dari ide yang dilontarkan oleh Bu Syamsi itu atau pernyataan dilontarkan Bu Syamsi akhirnya saya menemukan kira-kira pertanyaan apa yang harus digali lebih dalam lagi. Mungkin untuk mempertahankan itu ke depan kompetensi mendengarkan aktif saya tingkatkan karena dengan tadi saya merasa Baik. dengan mendengarkan aktif itu akhirnya saya bisa mampu meramu sebuah pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi tentang pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Bu Syamsi kayak gitu. Oh, baik Pak. Jadi kompetensi mendengarkan ini akan ditingkatkan nih Pak. Semoga Iya. apa yang direncanakan Pak Suratno ini segera terwujud. Eh, apa namanya? Jadi kalau saya amati, ini hasil yang saya sampaikan ini Pak Retno sudah bagus ya, sudah bagus. Eh, kalau kalau di poin ini sudah mungkin 100% Pak, sudah hampir 100% gitu Pak. Sehingga silakan Pak Ratno ini apa namanya selalu apa namanya jangan berkecil hati ya. Artinya selalu kembangkan diri dan manfaatkan potensi yang ada. Saya kira itu Pak Ratno. Oh iya, Mungkin ada terima yang kasih mau Bapak. disampaikan lagi Pak. Kayaknya sudah cukup Pak. Oke. 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 Kapan nih kira-kira saya bisa ketemu lagi dengan Pak Ratno untuk apa namanya membahas tadi ya yang para kamu ditingkatkan itu eh, kompetensi mendengarkan gitu. Tanya dengan Dokter Marsha ya. Halo? Minggu depan. Minggu depan ya. Jadi minggu Ya, depan kita ketemu lagi 15.34. ya. Minggu depan kita ketemu lagi ya untuk ya, mendengarkan ya. atau Siap. merefleksi apa yang disampaikan oleh Pak Ratno hari ini. Oke, Ya, terima siap. Ya, kasih Pak Ratno. kita pastikan Ya, Bu. sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.